Itu tadi ya, sedikit motivasi untuk kalian agar kalian itu tetap fokus, tetap komitmen pada tujuan hidup kalian. Berikut adalah pemrograman dasar. Yang perlu kalian tahu, pemrograman dasar itu adalah suatu proses yang meliputi menulis, testing, mencoba, dan juga memperbaiki, memelihara perintah-perintah atau kode skrip dari sebuah program komputer. Yang perlu kalian tahu juga, komputer itu kalau tidak ada software itu, atau tidak ada software atau tidak ada program, itu tidak dapat digunakan secara optimal. Jadi komputer itu ibarat suatu wadah, yang mana wadah itu bisa kalian gunakan untuk, misal kalian pengen makan, jadi wadah itu kalian gunakan untuk ngisi makanan. Lah, suatu saat makanan itu bisa kalian makan. Misal kalian pengen jadi petani, wadah kosong itu isi dengan cangkul, dengan apa? Dengan sabit, dengan apapun itu yang kalian gunakan untuk petani. Jadi suatu saat kalau kalian ingin bertani, itu nanti kalian bisa menggunakan wadah itu atau komputer itu. Jadi komputer itu sebenarnya kosong ya. Kalau tidak ada program yang dimasukkan ke dalamnya, komputer itu tidak bisa bekerja dengan optimal sesuai dengan kebutuhan kalian. Contoh sederhana, misal kalian punya HP, kalian suka game Free Fire, misalkan seperti itu ya. Kalau kalian tidak memasukkan atau mendownload game Free Fire ke dalam HP kalian, bagaimana kalian mau buat main game Free Fire, kan gitu kan, seperti itu. Jadi komputer itu ibarat wadah kosong yang siap kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian sendiri. Nah, yang namanya program itu ya ibarat tadi Free Fire, berarti adalah program game untuk game yang bernama Free Fire. Misal kalian mau WA-an, berarti kalian memasukkan software atau program ke dalam HP yang isinya adalah software WhatsApp. Jadi mulakno kalian bisa menggunakan WhatsApp karena apa? Software WhatsApp sudah kalian masukkan ke dalam HP kalian. Prinsipnya seperti itu tadi. Jadi komputer itu adalah wadah kosong yang siap kalian isi segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan kalian. Paham ya? Ya, saya lanjutkan. Ya. Konsep dasar dari pemrograman itu seperti ini. Pertama, seorang programmer itu melakukan pengumpulan data atau origination. Jadi mengumpulkan data sudah terkumpul, kemudian langkah selanjutnya adalah menginputkan data. Contoh gini, kalian sudah mendata nama-nama teman kalian, nama, alamat, tanggal lahir pada sebuah catatan kecil. Itu pengumpulan data. Jadi semua nama-nama teman-teman kalian itu sudah kalian kumpulkan di situ. Sudah kalian data di situ, sudah kalian simpan. Terus kemudian prosesnya kalau kalian ingin program itu, jadi prosesnya adalah berikutnya, itu data yang sudah kalian kumpulkan tadi kalian masukkan ke dalam komputer. Jadi kalian ngetik apa nama-nama temanmu, alamat temanmu, tanggal lahir temanmu, itu adalah proses input data. Terus kemudian tugas selanjutnya adalah proses ya. Memproses data tersebut. Jadi komputer kemudian memproses data tersebut. Misal jumlah siswa di kelasmu itu ada 1000. Datanya nama ada 1000, tempat tanggal lahir ada 1000, alamat pun juga otomatis ada 1000. Misalkan kalian pengen tahu yang alamatnya Ngancar, misalkan seperti itu. Kalau kalian tidak punya software searching di komputer itu, komputermu, otomatis yang kamu lakukan adalah mencari data itu satu persatu, mendeliti catatan itu tadi yang kamu rekap itu satu persatu,
supaya kamu nanti bisa mensortir endi sing omahe ngancar, seperti itu. Itu proses manualnya. Kalau proses di komputernya, kalau kita sudah ada software untuk mencari searching itu tadi, kita tinggal ketik aja, diklik alamat searching ya, searching, diklik searching, kemudian diklik alamat mana, klik ngancar, terus kemudian kita klik search, otomatis nanti komputer yang sudah kita masukkan software atau program tadi akan mencari alamat anak-anak yang jumlahnya 1000 tadi yang rumahnya ngancar. Nah, terus setelah ketemu, kemudian komputer akan output ya, akan menampilkan outputnya ini, menampilkan data berupa informasi. Jadi setelah kita set yang ngancar sama komputer sudah diproses, kemudian ditampilkan sama komputer. Alamat yang ngancar ini loh, dia sudah mendata semua anak yang alamatnya ngancar. Setelah didata sama komputer, kita maunya apa? Dicetak hanya mungkin dilihat. Kalau dicetak, berarti nanti proses distribusinya seperti apa? Lewat pencetakan, dicetak di printer, atau mungkin hanya disimpan berupa PDF. Itu nanti akan terjadi di proses distribusi ini. Sampai di sini kira-kira mungkin kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar, nggak usah ragu karena nanti setiap pertanyaan yang ada akan saya jawab langsung. Seperti itu ya. Berikutnya, itu tadi konsep dasar pemrograman. Jadi ada pengumpulan data, ada input, ada proses, ada output, dan kemudian distribusi. Itu adalah proses dari konsep dasar pemrograman. Berikutnya adalah bahasa pemrograman. Ya. Bahasa pemrograman di sini banyak sekali ya di apa? Sekarang ini bahasa pemrograman itu macam-macam. Nah, bahasa pemrograman ini dibagi menjadi dua, bahasa tingkat tinggi dan bahasa tingkat rendah. Seperti itu. Kalau bahasa tingkat tinggi itu adalah bahasa yang sekarang seperti digunakan software-software itu seperti Java, seperti C++, seperti Clipper, seperti Pascal, seperti PHP, seperti Ruby dan lain-lain. Itu banyak sekali dia menggunakan bahasa tingkat tinggi. Nah, kalau bahasa tingkat rendah itu seperti apa? Bahasa tingkat rendah itu adalah bahasa mesin, di mana bahasa mesin ini itu nanti ada nilai 0 dan nilai 1, seperti itu. Nanti akan kalian pelajari di konsep dasar bahasa pemrograman dan juga konsep dasar jaringan dasar. Seperti itu. Nanti akan kalian pelajari di situ. Nah, bahasa tingkat tinggi ini adalah bahasa manusia, yang mana manusia itu membuat imajinasi, kemudian apa yang dipikirkan, apa yang diimajinasikan, apa yang diinginkan itu akan terkonsep, akan ditulis ke dalam bahasa program. Nah, bahasa program itu nanti kemudian komputer tidak langsung tahu bahasa program yang kamu tulis karena itu adalah bahasa manusia. Bagaimana supaya dia nanti tahu? Itu ada namanya software compiler atau di-compile dulu. Jadi setelah kalian tulis maksudmu di komputer tersebut, kemudian untuk menerjemahkan bahasamu ke dalam bahasanya komputer yang diketahui oleh komputer, itu ada tadi saya bilang adalah software compiler. Setelah di-compile, nanti komputer akan tahu maksud tujuanmu. Aku ki kudu ngene gitu, komputer seperti itu. Itu dari compiler tadi. Compiler itu adalah merubah bahasa manusia menjadi bahasa mesin, seperti itu. Itu bahasa tingkat tinggi. Kalau bahasa tingkat rendah yang sudah saya bilang tadi, itu adalah bahasa mesin, intinya gitu, bahasa tingkat rendah. Nah, kalau jenis pemrograman itu, jenis bahasa pemrograman macam-macam itu nanti bisa kalian search sendiri di internet dan nanti akan saya jelaskan berikutnya. Itu sangat banyak sekali dan itu nanti kita akan belajar bahasa Pascal dan bahasa C++ dan bahasa PHP untuk pemrograman webnya. Nanti akan kita pelajari berikutnya.
Berikutnya. Ya, perancangan program. Dari perancangan program, setelah kalian tadi mengumpulkan data, kalian kan akan merancang sebuah program sesuai dengan keinginan. Itu seperti ini. Pertama, kalian harus mengalgoritmakan apa yang ingin kalian buat di algoritma. Nanti kita akan pelajari berikutnya. Setelah kalian sudah bisa mengalgoritmakan langkah demi langkah, kemudian kalian buat sebuah flowchart. Flowchart itu semacam denah, Cak. Misalkan gini, kalian sudah pernah tahu undangan khitanan atau undangan manten toh? Di situ kan ada denah menuju orang sing punya hajatan itu. Jadi dari perempatan belok sini ada panah-panahnya gitu. Dari sini nanti ada pos polisi, nanti belok kanan atau belok kiri. Dari kemudian ada ketemu pohon ringin nanti belok kanan nyampe rumah, seperti itu namanya adalah, kalau bahasa komputernya itu namanya flowchart. Flowchart itu ibarat denah seperti itu. Terus kemudian ada lagi schedule kode. Terus setelah selesai nanti baru penulisan program, jadi baru ditulis. Setelah kamu buat flowchart, schedule kode sudah kamu pikirkan, baru kemudian kamu menulis sebuah program. Menulisnya dengan menggunakan bahasa program. Ada C++, ada C++, ada Pascal, ada PHP, ada Ruby, ada Java dan sebagainya. Terserah kalian mau buat bahasa program apa, itu terserah kalian. Setelah kalian tulis bahasa pemrogramannya, kemudian kalian rilis dan kemudian debug. Nah, dirilis atau didebug ini bisa dijadikan ibaratnya kamu adalah mengcompile. Jadi bahasa program yang telah kamu tulis itu kalian compile, dan kemudian nanti kalau ada kesalahan di situ, pada proses compile itu nanti dia akan menampilkan, oh yang salah ini, berarti ini harus kamu perbaiki. Itu di bahasa compile-nya, di proses compile-nya. Nah, kalau sudah di-compile dan sudah tahu kesalahannya dan sudah kamu perbaiki, itu nanti compilernya akan menjadi sebuah program yang betul-betul siap digunakan. Ya. Pada saat komputer menampilkan tadi kesalahannya di mana, terus nanti dia tidak bisa jalan kalau ketemu kesalahannya. Kalau compile ini nanti perlu kamu ulang dan kamu edit ini pada proses maintenance, seperti itu. Nah, kalau sudah tidak ada kesalahan sama sekali, nanti yaitu tadi seperti saya bilang tadi, softwaremu sudah bisa digunakan. Ya, seperti itu. Jadi mungkin sekian dulu pertemuan hari ini, dan untuk berikutnya tetap kalian pantau grup WA atau mungkin grup Google Class, karena tidak semua guru menggunakan Google Class, ada juga yang menggunakan grup WA. Dan apabila hari ini kalian mengalami kesulitan, ada yang mengalami kesulitan tentang pembelajaran daring, silakan langsung ke sekolah untuk mengambil materi berupa hard copy-nya. Jadi SMK Karya juga memperhatikan kalian yang kesulitan dalam hal pembelajaran daring. Jadi kalian bisa ke sekolah dan bisa mengambil materi ke sekolah. Pesan saya satu, jaga kesehatan, jaga jarak aman, jangan bergerombol, dan tetap gunakan masker, selalu cuci tangan dimanapun tempat kalian berada. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, tolong tulis di kolom komentar dan nanti akan jawab semampu saya. Kalau misalkan saya tidak bisa jawab, akan saya carikan referensi supaya kalian tetap mendapatkan jawaban yang sesuai dengan materi yang saya sampaikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk yang beragama lain, saya ucapkan salam sejahtera selalu.